Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat kepada kita semua, yang dimana kalau kita menghitung itu nikmat Allah, maka kita tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat Allah tersebut. Salah satu contoh nikmat Allah yang paling kita bersyukur Anda sekalian adalah ada nikmat iman dan nikmat Islam. Nah, nikmat inilah yang harus kita syukurin, terutama karena inilah nikmat yang menghantarkan nanti kita untuk masuk surganya Allah nanti. Dan harus kita yakinin ya, barang siapa yang meninggal dalam keadaan Islam dan dia taat kepada Allah, insya Allah dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Tidak lupa kita ucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para pengikutnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman dalam memperjuangkan Islam, dalam membela Islam hingga akhir hayatnya. Ananda sekalian, siswi kelas 8 yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas pelajaran IPS halaman 65. Nah, tentang judul pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Nah, bisa dilihat di situ digambar tentang gambar teknologi. Nah, kalau kita lihat di teknologi transportasi, nah kalau kita bandingkan teknologi zaman dulu dan zaman sekarang sangat-sangat jauh berbeda. Kalau orang zaman dulu naiknya kuda, kerbau. Baik, Ananda siswi kelas 8 insyaallah. Nah, tadi kita sudah jelaskan ya. Kalau zaman dulu, nah orang transportasi menggunakan kuda, sapi, delman. Nah, tetapi seiring kemajuan teknologi, kemajuan zaman, nah mereka sekarang sudah menggunakan namanya mobil, motor, kereta, pesawat. Nah, itu apa sih, terjadi kecanggihan zaman tersebut. Beda antara zaman dulu dan dengan zaman sekarang. Kereta juga beda. Kereta zaman dulu masih menggunakan mesin uap. Nah, kereta zaman sekarang sudah canggih, monorail, listrik, sebagainya, cepat. Nah, itulah kecanggihan zaman yang bisa kita ikutin. Nah, baik, selanjutnya ada di halaman 66 tentang gambar tentang pesawat terbang sebagai transportasi, monorail, kapal layar, laut dan sebagainya. Nah, inilah bisa dilihat kecanggihan zaman sekarang ini. Nah, mungkin kalau kita hidup di zaman dulu, kita tidak mungkin berpikir, waduh, mana ada orang bisa terbang gitu, mana ada orang bisa jalan dengan cepat sebagainya, secepat cahaya. Nah, tetapi sekarang terbukti nyata, sekarang ada pesawat terbang, orang bisa terbang dengan cepat. Nah, sekarang ada kereta monorail, ada kereta listrik cepat, di mana kecepatannya sangat luar biasa. Nah, ada kapal layar. Nah, itulah kecanggihan zaman tersebut sekarang. Itu dari sarana transportasi. Kemudian yang halaman 68 dari sarana komunikasi. Kalau zaman dulu orang pakai surat menyurat, kita mau nelpon tidak bisa pakai surat, pakai sebagainya. Tapi sekarang sudah ada namanya WA, BBM, sudah ada canggih, HP sebagainya buat internet. Nah, itu apa? Itu disebut kecanggihan zaman. Coba kalau kita hidup mungkin 30 tahun yang lalu aja dah, atau 40 tahun yang lalu, mana ada kepikir seperti itu. Kita mau memberi kabar dengan si A, misalnya teman kita, pakai surat, atau kalau nggak kita datang ke rumah dia berhari-hari. Sekarang sudah ada video call, sudah ada WA. Nah, kita aja mengajar bisa secara online seperti ini. Nah, coba kalau kita seperti dulu, susah seperti kita laksanakan. Inilah disebut dengan kecanggihan dalam teknologi komunikasi. Tetapi dari segi teknologi ada beberapa dampak juga. Nah, dari segi sosial, dari segi ekonomi, untuk dampaknya banyak sekali. Kita bisa melihat dampak tersebut. Nah, nanti bisa dibaca dan di bukunya halaman 69, 70. Nah, kemudian ketiga adalah pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Nah, di negara-negara ASEAN mulai menerapkan AFTA, ASEAN Free Trade Area. Jadi apa? Perdagangan bebas sesama negara ASEAN. Nah, jadi dulu kalau kita belanja belanja beras misal ke Thailand, nah itu menggunakan pajak sebagainya. Sekarang mudah sekali belanja barang ke sesama negara ASEAN, pajaknya tidak dibebanin. Nah, kemudian juga dari segi harga juga bersaing sekarang. Jadi barang kita ke luar negeri dengan harga
murah. Begitu juga barang luar negeri datang ke Indonesia sama dengan harga yang sangat murah dengan harga aslinya. Maka disitulah saling-saling bagaimana menggabungkan produk dengan harga yang murah dengan kualitas yang bagus. Nah, itu disebut dengan perdagangan bebas sesama negara ASEAN. Kemudian yang keempat, pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Jadi dulu di kota-kota kita, di ibu kota-kota sebagainya tuh masih banyak lahan-lahan pertanian. Kayak Jabodetabek tuh banyak tuh sawah-sawah, kemudian lahan-lahan pertanian, perkebunan sebagainya. Tetapi seiring zaman lahan-lahan tersebut sudah mulai diganti dengan gedung-gedung bertingkat. Kemudian di daerah Karawang tadinya baik pertanian mulai berganti dengan pabrik-pabrik, Cikarang juga sama dengan pabrik-pabrik. Jadi mulai terjadi perubahan interaksi yang tadinya ke lahan pertanian, jadinya ke lahan industri atau ke pemukiman penduduk. Itulah dikarenakan apa? Dikarenakan perubahan ruang, interaksi antar ruang tersebut. Yang dari desa banyak beralih ke kota, sehingga di kota semakin padat penduduknya, sehingga membutuhkan lahan baru. Yang tadinya lahan pertanian dijadikan lahan perumahan, kemudian yang tadinya lahan pertanian dibikinnya lahan pabrik buat industri, buat pekerjaan. Nah, itulah disebut dengan perubahan konversi lahan pertanian dari industri ke pemukiman dan sebagainya. Nah, ini kita bisa lihat di halaman 72. Nah, halaman 72 tentang pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri, ada beberapa pengaruh. Nah, yang pertama adalah pembangunan industri lebih memilih lahan yang strategis. Sebagian besar lahan strategis tersebut merupakan lahan pertanian. Yang kedua, harga lahan pertanian relatif lebih murah dibandingkan dengan lahan terbangun. Yang ketiga, pembangunan industri memiliki akses yang lebih mudah. Kemudian keempat, industri dibangun dekat dengan bahan baku lahan pertanian menjadi pilihan yang baik. Yang kelima, dari faktor sosial dan budaya, hukum waris, konversi lahan pertanian menjadi industri mengakibatkan petani terusir dan tanah mereka digantikan oleh uang tersebut. Baik, selanjutnya, masalah yang akan timbul akibat konversi lahan dari lahan pertanian menjadi industri adalah sebagai berikut. Nah, lahan pertanian semakin berkurang yang membuat produktivitas pangan pertanian menurun. Jadi ketika terbanyaknya industri, terbanyak ini, jadi lahan pertanian menyusut sehingga produktivitas pertanian kita berkurang. Contoh kita, dulu tahun tahun 90-an kita swasembada pangan. Beras kita tidak ngimpor, kita bisa ngekspor. Sekarang kita beras aja kita ngimpor. Berarti apa? Pertanian kita sudah mulai berkurang. Nah, yang kedua, lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau solusi dari industri, baik tanah, air maupun udara. Nah, konversi lahan itu menular yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. B. Nah, sekarang kita bahas ya. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Nah, ini kita bisa lihat nih. Nah, jadi ini ada banyak lahan kebun, pertanian, sekarang udah banyak jadi klaster-klaster. Lihat di Jabodetabek, banyak sekali klaster-klaster yang tadi itu bekas perkebunan, pertanian sawah. Nah, kenapa? Karena penduduk di Jakarta ini Jabodetabek banyak sekali padat, membutuhkan lahan untuk tempat tinggal, sehingga lahan tersebut dibeli pengembang, dijadikan sebagai apartemen, dijadikan sebagai ruko, dijadikan sebagai klaster sehingga menguntungkan mereka. Nah, dampaknya nih bisa lihat ya, luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil. Petani dan buruh tani kehilangan mata pencariannya. Hilangnya lahan untuk ruang terbuka hijau. Jadi tadinya subur, hijau, kita banyak sawah-sawah, kebun-kebun, adem. Sekarang udah mulai panas sekali. Kita bisa Ciputat inilah. Dari Ciputat tuh banyak sekali kebun-kebun, sawah adem. Sekarang panasnya luar biasa kalau siang hari ya. Nah, kemudian berkurangnya lahan resapan air. Tadi tidak air banyak resap ke tanah. Karena sekarang banyak blok-blok kayak plesteran, semen, kemudian aspal, sehingga air jatuh ke bawah langsung mengalir aja gitu, sebanyak akibatkan banjir. Maka di daerah Jabodetabek itu bagaimana mengatasi banjir ketika resapan airnya saja berkurang tersebut. Nah, itu aja yang Bapak sampaikan kepada Ananda kelas 8 semua. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan pelajaran kita hari ini. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari Bapak sendiri. Mari sama-sama kita tutup pelajaran kita bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, as'adu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bapak maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.